Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Putri Fatimah Azhara. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi linear pada matematika terapan ekonomi dan bisnis. Baik, apakah yang dimaksud fungsi? Fungsi adalah suatu hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan sehingga menunjukkan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dan apa yang dimaksud dengan fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi linear atau fungsi berderajat 1 adalah fungsi yang semua variabelnya berpangkat 1. Baik, yang ada pada apa aja sih komponen fungsi itu? Komponen fungsi ada koefisien, variabel, dan konstanta. Apa yang dimaksud dengan koefisien? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel dan terkait dengannya. Biasanya dilambangkan dengan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan apa yang dimaksud konstanta? Konstanta adalah angka yang tetap atau tidak dapat berubah. Contoh dari fungsi adalah sebagai berikut. Y sama dengan AX ditambah B. Y sama dengan AX ditambah B. Di sini diketahui adalah A adalah koefisien dan X merupakan variabel serta B adalah sebuah konstanta. Di sini koefisien atau angka yang berada di depan variabel dan terkait dengannya yaitu X. Apabila X belum ditentukan, maka A belum ditemukan nilai sebenarnya. Seperti itu. Variabel. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Biasanya dilambangkan dengan X, Y, Z, dan seterusnya. Variabel terdapat dua jenis, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang terikat, yaitu besaran variabel yang dapat ditentukan setelah besaran variabel independen ditentukan. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang tidak terikat, yaitu besaran variabel dapat ditentukan terlebih dahulu. Di sini saya memberi contoh dari variabel yaitu Y sama dengan 3X ditambah 15. Pada contoh di atas, X adalah bentuk variabel independen. X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Mengapa? Karena Y tidak akan ditemukan apabila X belum ditemukan nilainya. Seperti itu. Kemudian, variabel. Jenis variabel berdasarkan bentuk nilainya terdapat dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan variabel kualitatif? Variabel kualitatif adalah variabel yang tidak dapat diukur seperti selera dan kepuasan. Karena selera dan kepuasan itu tidak memiliki besaran seperti kilometer, sentimeter, kilogram, kilometer kubik, dan sebagainya. Sedangkan variabel kuantitatif adalah variabel yang tidak tetap atau berubah-ubah seperti kilogram, ons, unit, rupiah, dan sebagainya. Kita masuk kepada fungsi. Fungsi terdapat dua, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi eksplisit adalah fungsi yang dapat dibedakan dengan jelas antara variabel dependen dan variabel independen. Fungsi implisit adalah fungsi yang sulit dibedakan dengan jelas antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut adalah contoh dari fungsi eksplisit. Pertama, Y sama dengan 2X ditambah 4 dan diketahui X sama dengan 3. Y sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 10. Maka di sini diketahui adalah X dia merupakan variabel independen dan Y merupakan variabel dependen. Mengapa? Karena apabila nilai X tidak diketahui, maka 10 tidak akan ditemukan. Apabila nilai X berubah, maka tidak mungkin hasilnya 10. Seperti contoh, apabila X adalah 4, maka 2 dikali 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Maka variabel Y akan berubah. Maka dari itu, inilah kenapa
pada fungsi eksplisit dapat dilihat dengan jelas antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian contoh dari fungsi eksplisit dua variabel. Z sama dengan 2x ditambah y ditambah 3. Diketahui x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Z sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 10. Baiklah, di sini terdapat contoh soal pada matematika terapan tentang fungsi eksplisit. Sebuah perusahaan taksi online menetapkan tarif awal sebesar 5.000 dan tarif per kilometer sebesar 4.000. Buatlah model matematika yang menggambarkan hubungan antara total biaya perjalanan atau Y dengan jarak yang ditempuh atau X dalam kilometer. Jika seorang pelanggan menempuh jarak 10 km, berapa total biaya yang harus dibayar? Baik, untuk membuat model matematika, diketahui tarif awal sama dengan 5.000 dan tarif per kilometer adalah 4.000. Maka di sini sudah ada contohnya di sebelumnya, yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Contoh. Namun di sini ketahui bahwasanya Y sama dengan MX ditambah B. M yakni dari per kilometer dan B merupakan tarif awal. Jadi model matematikanya adalah Y sama dengan 4.000X dan Y sama dengan 4.000X ditambah 5.000. Kemudian, untuk menghitung total biaya untuk jarak 10 km, maka karena diketahui bahwasanya 4.000 merupakan tarif per kilometer, maka kita masukkan 10 sebagai X setelah 4.000. Y sama dengan 4.000 dikali 10 ditambah 5.000. Y sama dengan 40.000 ditambah 5.000. Y sama dengan 45.000. Jadi total biaya yang harus dibayar adalah 45.000. Maka di sini diketahui adalah per M. M merupakan koefisien dari X dan 5.000 dan B merupakan konstanta yaitu 5.000. Baiklah, masuk pada contoh fungsi implisit yaitu fxy sama dengan 2x ditambah 3y min 5 sama dengan 0 dan diketahui x sama dengan 1. Fxy sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3y min 5 sama dengan 0 sama dengan 2 ditambah 3y min 5. 3y sama dengan 3y sama dengan min 2 ditambah 5. Mengapa di sini min dan mengapa di sini 5? Karena angka 2 dan angka 5 dia berpindah ruas sehingga 2 menjadi min 2 dan min 5 menjadi 5. 3y sama dengan 3 dan y sama dengan 1. Jadi dalam fungsi implisit apabila kita menentukan nilai x atau y pun terlebih dahulu, nilai antara kedua nilai tersebut akan sama. Baiklah, kemudian sekarang kita masuk fungsi dalam ekonomi. Matematika model fungsi linear ini diterapkan pada mikro dan makroekonomi dengan berbagai model. Dalam mikroekonomi terdapat permintaan, penawaran, dan keseimbangan atau equilibrium pasar. Sedangkan dalam makroekonomi terdapat pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Baiklah, di sini saya memiliki contoh soal dari penerapan fungsi dalam mikroekonomi tentang keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan jeruk adalah QD sama dengan 700 dikurangi 0,05P. Fungsi penawaran atau QS adalah 100 ditambah 0,05P. Tentukan nilai keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar ada dua, yaitu QD sama dengan QS atau QD sama dengan PS. Q sama dengan jumlah keseimbangan dan P adalah harga keseimbangan. QD sama dengan QS adalah 700 dikurangi 0,05P sama dengan 100 plus 0,025P. Kemudian di sini kita pindah ruaskan, yaitu koefisien
koefisien dan konstanta kita pindahkan. Diketahui, maka berubah menjadi min 0,05P sama dengan, min 0,05P min 0,025P sama dengan 100 dikurangi 700. Dan menghasilkan 0,075P sama dengan min 600. P sama dengan min 600 per min 0,075. P sama dengan 8.000. Maka setelah kita menemukan P, kita dapat menentukan QD atau jumlah permintaan konsumen. Itu QD sama dengan 700 dikurangi 0,05P. QD sama dengan 700 min 0,05 dikali 8.000, karena sudah ditemukan bahwasanya P adalah 8.000, sama dengan 700 min 400 sama dengan 300. Maka diketahui adalah P sama dengan 8.000 dan Q sama dengan 8.000. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.